Pemirsa, lonjakan arus balik mulai terlihat di sejumlah titik balik ke Pulau Jawa dan Jabodetabek pada Jumat malam. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung misalnya, ada ribuan pemudik yang menggunakan motor tampak padat. Di Jumat malam saja tercatat ada sekitar 7.000 unit kendaraan roda 2 meninggalkan Pulau Sumatera. Dan untuk mengetahui arus balik pagi ini, kita langsung bergabung dengan Fadila Syarafina langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan Satrio Adi dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Fadila terlebih dahulu. Fadila, seperti apa kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung dari pantauan Anda sejauh ini? Ya, Iqbal dan juga Gema, di H+3 atau 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, ini memang diprediksi menjadi puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Tadi kami lihat memang sudah mulai ada antrian baik di dermaga kemudian juga di loket tiket. Namun memang masih belum ada penumpukan volume kendaraan yang terlalu berlebihan maupun juga ketersendatan di Pelabuhan Bakauheni ini. Nah, tadi kami juga sudah melihat banyak sekali kendaraan mayoritas ini adalah kendaraan pribadi dengan plat nomor dari berbagai daerah di Jawa. Ini sudah mulai melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Jawa. Nah, untuk kalau kita bicara soal data sendiri, Iqbal dan juga Gema, dari data PT ASDP terbaru ini pada tanggal 12 April ya sudah ada sebanyak 41.000 penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni dan juga lebih dari 9.500 kendaraan yang menyeberang. Nah, tentunya ini sudah jauh meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini membuktikan memang sudah terjadi arus balik di Pelabuhan Bakauheni. Nah, kalau kita berkaca, Iqbal dan juga Gema, pada masa puncak arus mudik kemarin di Pelabuhan Merak memang sempat terjadi penumpukan volume kendaraan, kemudian juga ketersendatan yang cukup parah di pelabuhan. Untuk mengatasi hal serupa ini terjadi di Pelabuhan Bakauheni, ini ada beberapa mitigasi yang disiapkan oleh stakeholder gabungan. Di antaranya adalah salah satu yang menjadi problematika di Pelabuhan Merak kemarin disampaikan oleh Menko PMK, ini adalah lambatnya rotasi dari kapal dan juga lambatnya bongkar muat. Ini menyebabkan kendaraan ini jadi menumpuk di pelabuhan. Di masa puncak arus balik ini, rotasi kapal ini akan dipercepat. Nah, kalau kami pantau dari kemarin, ini memang rotasi kapal di Pelabuhan Bakauheni ini cukup cepat sehingga antriannya ini tidak menunggu terlalu lama untuk masuk ke kapal keberangkatannya masing-masing. Nah, kalau selain itu juga selain di Pelabuhan Bakauheni ini untuk memecah kepadatan juga dibuka pelabuhan di Bandar Lampung, Pelabuhan Panjang yang melayani penyeberangan menuju ke Pelabuhan Ciwandan. Kemudian juga pihak kepolisian ini tetap melakukan rekayasa lalu lintas seperti delaying system, kemudian juga scanning tiket di jalan-jalan arteri maupun juga jalan tol di kilometer-kilometer sebelum mencapai Pelabuhan Bakauheni. Nah, kemudian dari pihak PT ASDP ini juga menyiapkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah menghapuskan masa kadaluarsa tiket. Ini artinya apa? Berarti apabila ada penumpang yang membeli tiket pada pukul 9 pagi ini tiket ini masih akan berlaku hingga 9 pagi di esok harinya. Ini untuk memberikan rasa aman dan agar masyarakat ini tidak khawatir apabila diberlakukan rekayasa lalu lintas delaying system di rest area sebelum mencapai Pelabuhan Bakauheni. Selain itu juga dilakukan pembatasan terhadap bus-bus angkutan barang non-subsidi. Ini nantinya tidak diperbolehkan untuk melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni. Bus-bus non sembako. Nah, selain itu juga untuk bus-bus sembako yang over capacity ini juga akan diperketat kembali pengawasannya. Di Pelabuhan Bakauheni ini nantinya tidak akan dapat menyeberang apabila memang muatannya ini terlalu banyak. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, Iqbal dan juga Gema. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Ya, Fadila, singkat saja, kira-kira kapan prediksi puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni? Ya, Gema, kalau kita bicara soal prediksi puncak arus balik, ini memang diprediksi akan terjadi pada hari ini dan juga esok atau H+3 dan juga H+4 dari Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan juga kalau kita melihat dari cuti bersamanya ini akan berakhir pada tanggal 16 ini, kemudian kemungkinan juga nanti akan masih banyak volume kendaraan yang akan menyeberang di tanggal 15 atau di hari Senin nanti dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pulau Jawa. Gema.
Baik, terima kasih Fadila dari Pelabuhan Bakauheni. Kita beralih ke Pelabuhan Merak. Selamat pagi Satrio. Seperti apa kondisi Pelabuhan Merak pada pagi ini? Apakah ada penumpukan? Baik, Gemma Iqbal, saat ini di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten sudah terpantau ada beberapa pemudik yang melakukan perjalanan pulang dari Sumatera menuju Jawa. Dan karena memang ASDP selaku pengelola pelabuhan ini memprediksi bahwa puncak arus balik akan terjadi pada hari ini dan juga besok atau tepatnya tanggal 13 dan juga 14 April 2024. Namun apakah sudah ada lonjakan penumpang atau penumpukan pada pagi hari ini? Tentu penumpukan dan lonjakan penumpang baru akan terjadi pada siang nanti, di mana mobilitas penyeberangan ini akan lebih intens dilakukan di Pelabuhan Merak ini. Tadi kami juga sempat melakukan pengecekan kesediaan tiket melalui aplikasi Ferizi, di mana pada hari ini untuk golongan 2 atau pengguna sepeda motor dan juga golongan 4A atau pengguna mobil dari Bakauheni menuju Merak pada hari ini tiket sudah terjual habis. Dan adapun saat ini di arus balik diprediksi akan lebih mengalir karena masyarakat ini tidak mengejar hari yang sama, berbeda dibanding ketika pada arus mudik kemarin di H- Lebaran, di mana masyarakat ini berlomba-lomba mengejar hari H Idul Fitri. Adapun untuk arus balik nantinya juga akan dimulai dengan beberapa fase. Ada fase kepulangan ASN, kemudian fase kepulangan pekerja swasta, dan juga fase kepulangan anak sekolah, sehingga waktu kepulangan masyarakat ini lebih bervariatif, lebih mengalir dan juga berangsur-angsur. Jadi diprediksi kepadatan pada puncak arus balik ini tidak sepadat pada saat puncak arus mudik. Dan untuk mengantisipasi puncak arus balik yang akan terjadi beberapa hari lagi, pihak Polda Banten ini melakukan beberapa rencana, diantaranya adalah mengawal kendaraan roda 2 dari tiba di Merak sampai dengan ke Polres Serang Kota untuk beristirahat, untuk melakukan sholat dan lain sebagainya. Dan nanti akan dilanjutkan kembali perjalanan mereka menuju ke Bitung. Dan nanti di Bitung polisi akan melepas pemudik kendaraan roda 2. Dan untuk periode arus balik kali ini pihak ASDP juga memberlakukan kebijakan khusus, di mana tiket akan berlaku selama 24 jam untuk golongan 2 dan juga golongan 4A. Hal ini untuk menghindari tiket yang hangus seperti yang telah terjadi pada H- Lebaran kemarin, di mana banyak tiket para pemudik ini hangus karena kepadatan yang terjadi di sekitar Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol Jakarta Merak. Karena banyaknya masyarakat yang terjebak dalam kemacetan sehingga tidak dapat sampai ke Pelabuhan Merak ini dengan tepat waktu, akhirnya tiket mereka hangus. Untuk menghindari hal ini terjadi kembali, maka tiket pada arus balik nanti akan berlaku selama 24 jam ke depan. Dan pemirsa, bagi Anda yang sudah melakukan perjalanan pulang dihimbau untuk selalu berhati-hati, menjaga kesiapan kendaraan dan kesiapan fisik agar selamat sampai rumah. Gemma, Iqbal. Baik, terima kasih. Satrio Adi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan tadi ada Fadila Syarafina langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.